Lagi dan lagi, kasus dugaan tindak KDRT yang melanda rumah tangga selebritis kembali terjadi. Kini diduga melanda rumah tangga Vena Melinda dengan Ferry Irawan. Siapa sangka, saking mesranya pasangan yang satu ini sampai membuat siapapun tidak menduganya. Usai menuturkan terkait kronologi kejadian yang diduga dialami Vena Melinda, mantan suaminya Ivan Fadila pun memberikan support secara moral. Tentu ia pun turut prihatin ketika mendengar kabar tersebut. Tak ayal, hal serupa juga datang dari Verrell Bramasta dan Atala Noval sebagai anak. Benarkah Vena Melinda sudah bulatkan tekadnya untuk bercerai dari Ferry Irawan? Bukan hanya Verrell maupun Atala saja yang merasakan kesal ketika mendengar dugaan tindak KDRT yang dialami Vena Melinda. Ya, sebagai orang tua, tentulah ibu dari Vena Melinda akui kesal minta ampun. Bahkan, ia pun mengatakan, bisa jadi ini merupakan akhir dari perjalanan cinta rumah tangga Vena dan Ferry. Benarkah bagi ibunda tidak ada lagi ruang bagi Ferry untuk melanjutkan rumah tangganya dengan putrinya? Gegernya pemberitaan dugaan tindakan KDRT yang dialami rumah tangga Vena dan Ferry Irawan lantas membuat kasus KDRT menjadi perhatian khusus, terutama di kalangan selebriti tanah air. Tak ayal, Anang Hermansyah dan Marcel Widianto pun memberikan komentar terkait hal tersebut. Lalu seperti apa pendapat mereka ketika mendengar kasus dugaan tindakan KDRT Vena Melinda oleh Ferry Irawan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Vena Melinda diduga menjadi korban dugaan tindak KDRT oleh suaminya sendiri, Ferry Irawan. Kabarnya, semua itu dilakukan dengan cara Ferry menekan bagian wajah Vena menggunakan dahi. Lantas hal tersebut membuat sedih banyak pihak. Tidak terkecuali mantan suaminya Ivan Fadila pun juga memberikan dukungan secara moral untuk Vena Melinda. Ia pun juga amat menyayangkan hal itu terjadi di rumah tangga mantan istrinya yang masih seumur jagung. Begitu dengar, kebetulan masih di luar negeri kan, gitu loh, Verrell kaget sekali, dia langsung kasih kabar ke saya kalau mamanya ada musibah, dia sedih, terus lagi dia kebetulan pagi itu beritanya disampaikan ke dia nangis, terus cerita ke saya bilang, saya kasih support buat Verrell, kamu yang sabar gitu loh, kasih support buat mama kalian. Jadi pisah, jadi saya kembali ke sini, Verrell langsung ke Surabaya nemuin mamanya. Tentu sebagai mantan suami sekaligus ayah dari anak-anak Vena Melinda, Ivan Fadila pun juga memberikan semangat serta saran kepada Verrell dan Atala. Ia pun meminta secara khusus kepada Verrell dan Atala agar memberikan dukungan untuk Vena Melinda dan menemaninya di sisi. Lalu seperti apa dukungan Verrell dan Atala tentang kejadian yang dialami oleh ibundanya? Anak mana sih yang tega ngeliat ibunya begitu gitu loh, siapa sih gitu loh. Cuman yang kayak aku bilang tadi, sempat ngobrol sama papa dan menurut aku papa memberikan masukan yang sangat bijak ya, bahwa dan aku rasa itu juga benar gitu. Maksudnya ngapain soal tonjok menonjok, ajak berantem atau apa, itu mah urusan gampang. Maksudnya bener-bener siapapun bisa gitu loh. Sekarang pun misalnya kalau misalnya aku mau ya ketemu gitu, cuman untuk mukul untuk apa mah gampang gitu loh. Berantem siapa aja bisa berantem gitu, cuman itu kan nggak penting.
Ya alhamdulillah, alhamdulillah Feral sama Atala hari ini ngedampingin aku. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa berani ngomong dan bisa menentukan sikap ya, bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anakku, sama keluargaku, dan bisa kembali fokus sama pekerjaan. Jika bicara soal awal mula, rumah tangga Vena Melinda dengan Ferry Irawan yang begitu mesra tentu berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini. Apalagi sejak sebelum menikah, Vena pun sudah memberikan panggilan sayang yakni Abi lantaran saking yakinnya dengan sosok yang akan menjadi suaminya. Rupanya yang membuatnya luluh ialah lantaran terpesona dengan alasan Ferry Irawan ingin hijrah. Kini justru yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, bahkan Vena pun mengalami tindakan KDRT di luar dugaannya. Tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari hijrahnya dia. Jadi saya pikir masalah dia tidak pernah saya menjadikan saya mundur pada saat itu. Meskipun beritanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berhijrah. Pada saat saya berdarah-darah, usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon hotel, telepon saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar. Itu qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kecil. Saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong. Nggak ada yang nolongin, hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Situ dia kaget lihat saya berdarah-darah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur. Makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya udah bilang, mbak tolong panggil polisi. Tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil HP yang salah, yang nggak ada WhatsApp-nya. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat Ferry, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet, dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan disitulah Ferry benar-benar nggak menyerang saya lagi. Apa yang terjadi pada Vena Melinda tentu menjadi pukulan telak bagi Vena sendiri maupun keluarga. Akui sejak kedatangan Ferel dan Atala, Vena pun merasa lebih tenang. Ceritakan banyak hal terkait yang terjadi pada rumah tangganya kala itu. Benarkah dari segelintir cerita yang keluar dari mulutnya, Vena pun sudah tegaskan ingin bercerai dengan Ferry Irawan? Udah lama maksudnya kalau untuk laki-laki dalam hidup mama, nanti dulu gitu loh, biarin aku sama Atala aja yang jagain mama, dan sampai mama bisa bener-bener nemuin orang yang bener-bener pas, yang bener-bener apa ya, jodoh mama, ya nggak usah dipaksain, nggak usah karena kita merasa kesepian atau karena kita merasa apa, karena kan ya kan dari dulu malah mama sendiri yang bilang ketika kita ada Allah, kita percaya Tuhan, kita nggak akan pernah merasa kesepian. Kalau soal itu mungkin bisa mama yang konfirmasi ya, karena kayaknya bukan ranah aku, cuman aku rasa sih kalau udah seperti ini itu yang terbaik ya. Ya untuk saat ini yang pasti harus support mama dulu lah, biar mama bisa kembali lagi, mentalnya kembali fit lagi, kembali sehat lagi gitu. Begitu menyayat hati, baik Ferel, Atala maupun Ivan tidak bisa berkata-kata dengan apa yang terjadi pada Vena Melinda. Lalu, bagaimanakah Ibunda Vena melihat kejadian tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa.
like, share, dan subscribe. Bukan hanya Ferel, Atala, dan Ivan Fadila saja yang merasakan sakit ketika mendengar kabar Vena alami dugaan tindakan KDRT sedemikian rupa. Terungkap, Ibunda Vena pun juga mengungkapkan kekesalan dalam hatinya dan tidak akan memberikan maaf untuk Ferry Irawan yang sudah membuat anak perempuannya babak belur. Berikut ini adalah kekesalan yang begitu meluap dari Ibunda Vena Melinda. Ya pasti shock. Semua itu ada hikmahnya. Itu. Yang penting Vena kuat, itu aja. Kalau Vena kuat, Niang lebih kuat. Lagi jaga di sini, udah banyak yang nungguin di situ. Baik sama Niang. Ya udah nggak mikir ke situ lagi. Yang penting Vena udah dia kuat, udah Niang udah apapun itu, yang penting Vena sudah bisa melepaskan diri dari situ. Ibu mana yang tidak merasakan sakit ketika anak tercintanya disiksa oleh orang asing? Itulah yang tengah dirasakan oleh Ibunda Vena Melinda. Usai meluapkan kekesalannya, diketahui sang bunda pun juga meminta Vena untuk bercerai dari Ferry Irawan. Inikah akhir perjalanan cinta Vena Melinda dengan pria yang selalu akrab disebut dengan Abi? Semua sudah berakhir. Kalau untuk Vena, semangat terus, jangan pernah takut. Selama kita benar nggak usah takut. Karena pada saat kejadian saya terus menelpon staf hotel gitu, untuk memastikan kakak saya aman. Saya juga minta untuk disambungkan beberapa kali. Ya wajar lah ya, karena panik banget. Karena kondisinya kan saya terima telepon itu video call. Ya tiba-tiba melihat kayak begitu kan tentu saya bingung ya mau ngapain. Sampai akhirnya saya sempat memutuskan langsung ke rumahnya. Karena saya pikir dia ada di rumah, saya nggak tahu dia ada di Kediri. Nah, dia terus minta tolong, minta diselamatkan. Saya pikir ini ada apa ini? Terus dia sebutin ini gara-gara karena tindakan saudara Ferry. Makanya kita laporkan kan dugaan tindak pidana ini KDRT yang sekarang lagi berproses di Polda Jatim. Viralnya kasus dugaan tindakan KDRT yang dialami Vena Melinda membuat sederet artis menaruh simpati kepadanya. Apa saja dukungan dari para sahabat kepada Vena yang kini masih berjuang untuk mencari keadilan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Tentu apa yang terjadi pada Vena Melinda tidak semata-mata hilang begitu saja. Apalagi hanya berselisih 3 bulan dari kejadian dugaan tindakan KDRT serupa sebelumnya. Lalu, bagaimanakah tanggapan Anang Hermansyah terkait hal tersebut? Jadi doain aja supaya masalahnya selesai. Kan lebih baik kita berdamai. Tetap menyalahkan tentang tindakan KDRT itu. Lagi dan lagi. Kenapa itu? Masih ada lagi KDRT. Loh ya itu artinya setiap hidup itu ya beraneka ragam. Kejadian apa aja ya beraneka ragam. Ya bapaknya menghadapinya harus benar-benar proper lah. Jangan sampai dibumbuin yang macem-macem.
Kalau yang dibumbuin macam-macam ya kasihan dia kan. Udah mengalami masalah, ditambahin bumbu yang nggak karu-karuan, ya nggak karu-karuan. Dan kita maunya damai-damai aja gitu. Dan makanya kejadian itu kan bisa jajak siapa aja. Artinya nggak hanya laki-laki dan perempuan kan. Dua-duanya bisa banyak terjadi. Yang penting kan cara menanganinya harus proper. Iya kan? Ya, mau yang nanti kalau yang jadi laki-laki banyak juga, ya apa? Yang penting kan penanganannya. Tidak hanya Anang Hermansyah, bahkan sesibuk-sibuknya komika Marcel Widianto pun ikut menyoroti kasus yang baru-baru ini terjadi. Amat menentang apa yang dilakukan oleh terduga pelaku, inilah dukungan Marcel untuk Vena Melinda. Aku salah ngomong ya. Baru-baru ini kan ada yang beda lagi. Bukan soal L ya. Gue sangat tidak mendukung sih guys. Dari awal ya KDRT karena ya bokap gue susah, bokap gue miskin gitu. Tapi kalau misalkan dia emosi yang dipukul bukan istrinya ya, tapi tembok yang di sekitarnya gitu, lebih ke nyakitin dirinya sendiri lah daripada nyakitin orang lain. Karena menurut gue sangat tidak di respect lah menurut gue, karena ya sekesal-kesalnya kita sama keluarga gitu ya, maksudnya jangan sampai apa yang kita punya, tenaga yang kita punya buat mukul keluarga kita sendiri gitu, karena bisa dibilang masa kita mukul rusuk kita sendiri. Dan menurut gua kayak kurang gitu, mau sekaya-kayanya lu, mau semantap-mantapnya lu, dan apalagi kalau yang susah gitu iya udah susah kan, attitude nggak ada ya kan, dan juga nggak sayang keluarga, jadi kayak menurut gua nol lah di pandangan gua. Untuk yang itu aku tidak tahu ya kejadiannya seperti apa, tapi untuk korbannya ya mudah-mudahan ya, untuk korban gimana menurut ya dikuatkan, karena memang mental kan sangat diperlukan ya, maksudnya daripada fisik. Kalau menurut gua kesehatan mental kalau kita dipukul untuk ngebenernya lagi tuh kayak nggak kelihatan gitu, meskipun fisik lu aman dan lain sebagainya, tapi kalau mental lu enggak ya kasihan juga gitu. Jadi buat ya laki-laki yang seperti itu ya lebih baik kamu bertarung dengan Jeffrey Nicole teman-teman. Iya, pukul-pukulannya di satu ring. Udah ketahuan tuh siapa yang monyok siapa yang enggak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.